Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita merasa cemas melihat dunia di sekitar kita? Berita tentang konflik, krisis ekonomi, dan ketidakpastian masa depan seolah mengepung kita dari segala sisi. Di tengah hiruk-pikuk ini, kita seringkali merasa kecil dan tidak berdaya, bertanya-tanya, di manakah pegangan yang pasti? Di manakah harapan yang sejati? Hari ini, mari kita kembali merenungkan sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dunia selamanya, sebuah peristiwa yang menjadi sauh bagi jiwa kita di tengah badai kehidupan, kebangkitan Yesus Kristus setelah penyaliban yang mengerikan. Para pemimpin agama dan orang Farisi datang kepada Pilatus. Mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, sewaktu hidupnya, berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Demikian tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 63 hingga 64. Mereka meminta penjagaan terketat. Prajurit-prajurit Romawi yang terkenal akan disiplin dan kekuatannya ditempatkan di sana. Batu besar yang menutup kubur itu bahkan dimeteraikan. Coba kita bayangkan, inilah usaha maksimal manusia untuk menahan kuasa Tuhan. Mereka menggunakan kekuatan militer, otoritas politik, dan segel resmi untuk memastikan Yesus tetap berada di dalam kubur. Tidakkah ini mirip dengan usaha kita sendiri? Kadang-kadang, kita membangun tembok-tembok keamanan di sekitar hidup kita. Kita mengandalkan kekayaan, jabatan, koneksi, atau kekuatan kita sendiri untuk merasa aman, untuk mengendalikan masa depan. Kita mencoba memeteraikan semua kemungkinan buruk, berharap tidak ada yang bisa menggoyahkan fondasi yang kita bangun. Namun, sama seperti para prajurit Romawi, semua usaha manusia pada akhirnya sia-sia di hadapan rencana ilahi. Kita mungkin bisa membangun benteng yang kokoh, tetapi benteng itu tidak akan pernah bisa menahan gempa bumi kuasa Tuhan. Lalu, apa yang terjadi pada pagi hari ketiga itu? Matius pasal 28 ayat 2 mencatat, "Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya." Bayangkan pemandangan itu, bukan manusia yang menggulingkan batu itu. Bukan para murid yang datang secara diam-diam, tetapi kuasa surgawi yang turun dengan dahsyat. Sebuah gempa bumi hebat, dan seorang malaikat yang penampilannya seperti kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga yang perkasa itu, yang terlatih untuk menghadapi pertempuran paling sengit, menjadi gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Segala kekuatan, keahlian, dan keberanian mereka lenyap seketika di hadapan kemuliaan surga. Batu yang dimeteraikan itu terguling, bukan untuk membiarkan Yesus keluar, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kubur itu sudah kosong. Maut telah dikalahkan, kegelapan telah ditaklukkan, Raja segala raja telah bangkit. Inilah titik balik sejarah manusia. Kubur yang kosong adalah proklamasi kemenangan terbesar. Itu adalah bukti bahwa Yesus lebih berkuasa dari dosa, lebih berkuasa dari maut, dan lebih berkuasa dari semua kekuatan yang mencoba menahannya. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita semua yang percaya kepadanya. Sementara para penjaga lari ketakutan, sekelompok wanita yang setia, termasuk Maria Magdalena dan Maria yang lain, datang ke kubur dengan hati yang berduka. Mereka datang untuk meratapi, tetapi mereka disambut dengan pesan harapan yang luar biasa. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Lihatlah Matius pasal 28 ayat 5 dan 6. Ketakutan para penjaga adalah ketakutan karena kekalahan. Tetapi ketakutan para wanita diubah menjadi sukacita oleh pesan surgawi. "Jangan takut," kata malaikat itu, sebuah pesan yang terus bergema hingga hari ini bagi kita yang sedang cemas dan khawatir. Di tengah ketidakpastian, Tuhan berkata, "Jangan takut." Di tengah badai, Tuhan berkata, "Jangan takut." Kemudian, Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Dia tidak datang dengan penghakiman, tetapi dengan salam damai. Dia memberikan mereka sebuah misi besar yang kita kenal sebagai amanat agung.
Dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20 Yesus berkata, "Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini adalah perintah yang luar biasa dari sekelompok kecil pengikut yang awalnya ketakutan dan bersembunyi. Kini mereka diutus untuk menjangkau seluruh dunia. Apa yang memberi mereka kekuatan dan keberanian? Itu adalah janji yang menyertai perintah tersebut. Janji terakhir Yesus sebelum naik ke surga, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari, janji inilah yang menjadi kekuatan kita hari ini. Di tengah dunia yang penuh dengan berita konflik dan ketidakpastian, di tengah kekhawatiran pribadi kita tentang kesehatan, keuangan, dan masa depan keluarga kita tidak sendirian. Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, berjanji untuk menyertai kita, bukan hanya sesekali, tetapi senantiasa, bukan hanya sampai tahun depan, tetapi sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya adalah jaminan kita. Itu adalah jangkar yang menahan kita tetap teguh, ketika ombak kehidupan menerpa. Itu adalah terang yang menuntun kita, ketika jalan di depan tampak gelap. Usaha dunia untuk mencari keamanan semu, seperti para prajurit yang menjaga kubur, pada akhirnya akan gagal. Tetapi harapan kita di dalam Kristus yang bangkit adalah harapan yang pasti dan tak tergoyahkan. Jadi, ketika kita melihat berita yang meresahkan, mari kita ingat gempa bumi dahsyat yang menggulingkan batu kubur. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, mari kita ingat kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian juga bekerja di dalam kita. Dan ketika kita merasa sendirian, mari kita pegang erat janjinya. "Aku menyertai kamu senantiasa." Kebangkitan Kristus bukanlah sekadar peristiwa sejarah. Itu adalah realitas yang hidup dan berkuasa yang memberi kita harapan, kekuatan, dan tujuan hari ini. Mari kita hidup bukan dalam ketakutan, tetapi dalam kemenangan dan sukacita kebangkitannya. Terima kasih telah bergabung dalam renungan ini. Dikiranya damai sejahtera dari Kristus yang bangkit senantiasa menyertai hati dan pikiran kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.